Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi Syaiful Rizal. Baik, sebelumnya saya akan melanjutkan materi tentang menentukan ciri kebahasaan dalam teks laporan hasil observasi yang telah disampaikan oleh organisasi. Di materi berikutnya, saya akan memaparkan materi tentang menafsirkan teks laporan hasil observasi berdasarkan struktur, ciri kebahasaan, dan isi teks laporan hasil observasi. Perlu kita ketahui, laporan merupakan cara komunikasi oleh peneliti ataupun ahli untuk menyampaikan informasi. Sedangkan observasi adalah suatu alat atau media yang dipakai sebagai pengukur tingkah laku atau proses kegiatan objek yang sedang diamati. Dalam kegiatan observasi, kita sebagai pengamat harus mencatat fakta-fakta sesuai dengan apa yang dilihat dan dengar di lapangan. Sehingga pengertian dari teks laporan hasil observasi adalah teks yang berisikan penjabaran umum atau melaporkan sesuatu yang sesuai dengan hasil pengamatan di lapangan. Untuk menafsirkan teks laporan hasil observasi, diperlukan pemahaman, pengetahuan terhadap struktur, ciri kebahasaan, dan isi teks. Saya akan menjelaskan orientasi atau aspek-aspek yang harus dipenuhi dalam menafsirkan teks laporan hasil observasi. Pertama adalah struktur teks. Sub pertama yang harus dikuasai adalah pendahuluan, yaitu memperhatikan bagaimana laporan dimulai. Biasanya terdapat pendahuluan yang menjelaskan tujuan observasi, ruang lingkup, dan konteks. Berikutnya ada metodologi, yaitu memahami bagaimana observasi dilakukan, apakah observasi yang dilakukan dengan metode apa, berapa lama yang diperlukan, berapa lama waktu yang diperlukan, dan juga apa saja yang objek yang akan diamati. Kemudian ada hasil observasi, yaitu mengamati temuan utama dari observasi, biasanya disusun secara sistematis, terstruktur dengan menggunakan data, grafik, atau tabel apabila diperlukan. Setelah itu, kita harus menganalisis, yaitu meninjau bagaimana penulis menganalisis hasil observasinya. Apakah ada interpretasi atau penafsiran atau pandangan khusus terhadap temuan tertentu. Terakhir, dalam struktur teks, kita harus memperhatikan kesimpulan, yaitu melihat apakah laporan merangkum temuan secara keseluruhan, mungkin memberikan saran atau rekomendasi. Setelah memahami struktur teks, kita harus juga memahami ciri kebahasaan. Yang pertama yang harus dipahami dalam ciri kebahasaan adalah gaya bahasa. Perhatikan apakah laporan menggunakan bahasa formal atau informal. Gaya bahasa ini mencerminkan ketegasan atau keseriusan penyajian informasi. Tidak mungkin pengamat, penulis,
melaporkan observasinya menggunakan bahasa sehari-hari atau bahasa gaul. Seperti itu. Kemudian ada kesesuaian kata. Perhatikan penggunaan kata-kata teknis atau istilah khusus yang sesuai dengan bidang observasi. Pastikan pemahaman terhadap istilah-istilah tersebut juga. Jadi jangan menggunakan diksi-diksi atau redaksi kalimat yang sulit dipahami dan apalagi kita sendiri tidak memahami. Kemudian ada ketepatan dan keselarasan kalimat. Tinjau apakah kalimat-kalimatnya terstruktur dengan baik, tertata dengan baik, dan apakah ada keselarasan dalam penyampaian informasi. Jadi apa yang ditulis dan apa informasi yang didapatkan itu tetap selaras, begitu. Kemudian ada isi teks, temuan utama yaitu mengidentifikasi temuan-temuan apa ya dari hasil observasi, apa yang berhasil diamati, apa keterkaitannya, apa hubungannya. Kemudian ada relevansi dengan tujuan observasi. Tinjau kembali tujuan awal observasi dan periksa sejauh mana temuan tersebut mendukung atau mencapai tujuan tersebut. Jadi kejelasan dengan antara latar belakang pembuatan observasi, latar pembuatan teks itu harus sesuai dengan tujuannya. Seperti itu. Dan ada rekomendasi atau saran. Lihat apakah laporan menyertakan rekomendasi atau saran untuk perbaikan atau tindakan lebih lanjut guna membangun dan menambahkan kejelasan dari apa yang sudah ditulis. Seperti itu. Jadi, dengan kita memperhatikan orientasi tersebut, orientasi aspek-aspek tersebut, kita dapat lebih baik dalam memahami dan menafsirkan teks laporan hasil observasi. Juga bagaimana penulis menyampaikan informasi tersebut. Jadi kita juga bisa mengetahui alasan, kemauan penulis dalam melaporkan teksnya. Di sini saya juga melampirkan tugas sebagai pemenuhan nilai, juga menguji murid-murid apakah memahami dan menguasai materi yang sudah saya sampaikan. Baik, materi selanjutnya tentang mempresentasikan laporan hasil observasi nanti akan disampaikan oleh Ulfa. Sekian penyampaian dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.